Setelah 1 minggu yang panjang di mana kopi hitam pekat bahkan tidak lagi mampu mengusir abu-abu dari hariku, aku, Kirana, akhirnya merasakan hidup kembali berdenyut di bawah kulitku. Aku baru saja menyelesaikan giliran kerjaku di bengkel modifikasi motor di pinggiran Cirebon, kota udang yang panas dan berdebu. Sambil menyeka sisa oli di ujung jariku, aku memutar kemudi menuju alun-alun pusat kota, tempat di mana senja biasanya mempertemukan para pemuda, lansia, dan mereka yang hanya ingin membunuh waktu. Aku menghentikan motorku, sebuah Honda CB klasik berwarna hitam legam dengan garis-garis merah menyala, tepat di bawah pohon beringin besar yang rindang. Motorku adalah kebanggaanku. Meski teknologi tua, ia merespon setiap sentuhanku seolah-olah ia makhluk hidup yang bernapas. Aku melepas helm full face biru tua mengkilap dengan aksen grafiti perak, lalu segera mengacak-acak rambutku agar jatuh terurai di bahu. Aku sengaja tidak mengikatnya. Aku ingin merasakan angin pesisir menyentuh leherku yang berkeringat. Sore itu aku mengenakan jaket kulit sintetis hitam yang pas di badan, celana denim ketat yang membungkus kakiku dengan sempurna, dan sepatu kets kanvas dengan sol merah mencolok. Penampilanku adalah perpaduan antara gadis tangguh jalanan, namun tetap menyimpan sisi lembut di baliknya. Aku sadar akan tatapan pria-pria di sekitar, tatapan penuh hormat dan kekaguman yang tertahan. Aku menikmatinya, sampai sebuah sosok muncul dari balik kedai es cendol. Dia adalah Bimo, mantan teman SMA-ku yang dulu kurus, namun kini tampak lebih tegap dengan jambang tipis yang tertata dan tatapan mata yang selalu berhasil membuat perutku terasa seperti dipenuhi ribuan kupu-kupu. Ia mengenakan jaket denim yang kancingnya dibiarkan terbuka, memperlihatkan kaos garis-garis khas pelaut di dalamnya, dan celana kain yang sedikit robek di bagian lutut. Gaya khas musisi jalanan yang santai namun penuh percaya diri. "Wah, apa kabar sang pembalap?" sapanya sambil tersenyum lebar hingga memperlihatkan lesung pipinya. "Boleh aku menumpang pada teman lama?" Aku terkekeh mencondongkan tubuh sedikit ke arahnya. "Kalau kamu tidak takut dengan kecepatan dan helm cadanganku," bisikku sambil mengedipkan mata, lalu mengambil helm dari kotak tambahan di belakang motor. Drama dimulai seketika. Bimo mencoba memakai helm tersebut, namun rambut keritingnya yang lebat dan acak-acakan tersangkut di antara bantalan busa dan plastik pelindung. Ia mendengus, dagunya terjepit, dan wajahnya memerah karena malu sekaligus lucu. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku tertawa begitu keras hingga harus bersandar pada jok motor agar tidak jatuh. "Ini bukan helm, ini jebakan," gerutunya. Matanya yang tajam hanya terlihat sedikit dari balik kaca helm, membuatnya tampak seperti kucing yang sedang merajuk. "Kamu hanya terlalu berantakan untuk duniaku, Bimo," balasku sambil menyeka air mata sisa tawa. Aku mendekat, jemariku dengan lembut merapikan helai-helai rambutnya yang keluar, menyentuh keningnya secara tidak sengaja. Untuk sesaat kami terdiam. Ada tegangan yang menggantung di antara kami. Bukan sesuatu yang kasar atau vulgar, melainkan seperti listrik statis yang tercipta saat kulit bertemu kain di musim kemarau. Sangat intim. Akhirnya, karena helm itu benar-benar tidak muat, aku mengalah. Aku memberikan helm utamaku yang berwarna merah muda metalik dengan aksen glitter. Bimo meringis. "Serius, ini memalukan, Kirana. Aku akan terlihat seperti permen berjalan." Pilihannya dua, pergi dengan kehormatan yang hilang, atau tetap di sini dengan rambut singamu itu, tantangku. Ia menyerah. Tak disangka,
Helm merah muda itu pas di kepalanya, menciptakan kontras yang aneh namun sangat menarik. Tubuh maskulinnya yang dibalut denim bertemu dengan kilau feminin-feminining helm tersebut. Ada sesuatu yang membangkitkan gairah dalam kontras itu. Sekarang kamu resmi menjadi penumpangku. Pegangan yang erat, atau aku akan menjatuhkanmu di jalan, kataku sambil naik ke depan. Aku merasakan tangannya yang ragu-ragu menyentuh pinggangku. Begitu kami melaju ke jalan raya, aku sengaja memutar gas lebih dalam. Aku ingin dia merasakan getaran mesin ini. Angin merobek rambutku, dan Bimo merapatkan tubuhnya di belakangku. Rasa hangat yang menjalar di antara belikatku membuatku merinding, tapi bukan karena dingin. "Kamu sepertinya lahir bersama mesin ini," teriaknya di balik deru angin dengan nada kagum. Aku hanya tersenyum lebar, membiarkan kecepatan membawa kami menuju pantai tersembunyi di balik hutan jati yang sunyi. Hutan jati di pinggiran Cirebon terasa seperti dunia lain saat malam mulai merangkak naik. Suara jangkrik bersahutan mengiringi deru pelan mesin Honda CB-ku saat kami menepi di sebuah jalan setapak yang tertutup semak. Di sini, udara tidak lagi berbau aspal, melainkan aroma tanah basah, daun jati yang kering, dan wangi maskulin dari jaket Bimo yang tertiup angis ke arahku. Kami turun dari motor. Bimo tampak kesulitan melepas helm merah muda yang ajaib itu. Saat helm itu akhirnya terlepas, rambutnya benar-benar mekar seperti bunga liar yang tertiup badai. Aku tertawa kecil, melangkah mendekat. "Lihat dirimu, Bimo. Kamu tampak seperti bintang rock yang baru saja menyelesaikan tur keliling Jawa." Godaku sambil merapikan kerah kaos garis-garisnya yang sedikit berantakan. Bimo tidak membalas candaanku kali ini. Ia menatapku dalam-dalam. "Dan kamu, Kirana, kamu tampak seperti mimpi buruk yang tidak ingin kubangunkan," bisiknya pelan. Ia melangkah lebih dekat hingga aku bisa merasakan panas dari tubuhnya. Jemarinya yang kasar karena pekerjaan lapangan perlahan menyentuh helai rambutku. Lalu dengan sangat lembut menyelipkannya ke belakang telingaku. Sentuhan itu sederhana, namun rasanya seperti aliran listrik yang membakar setiap saraf di leherku. Kami berjalan menuju sebuah batang pohon tumbang yang menghadap ke arah rawa-rawa yang tenang. Aku sengaja melepas jaket kulitku, menyisakan kaos tanpa lengan berwarna putih yang tipis dan pas di badan, memperlihatkan garis bahuku yang tegak. Aku duduk dengan menyilangkan kaki, membiarkan sepatu catsole merahku bergoyang pelan. Bimo duduk di sampingku, sangat dekat hingga lengan kami bersentuhan. "Kenapa kamu menghilang setelah lulus SMA?" tanyaku, memecah kesunyian yang terasa semakin berat. Bimo menghela napas, menatap air rawa yang memantulkan cahaya bintang. "Ada hal-hal yang tidak bisa kujelaskan saat itu, Kirana. Aku harus pergi untuk menemukan siapa diriku. Tapi ternyata, aku hanya berputar-putar dan kembali ke titik yang sama. Kembali kepadamu." Suasana mendadak menjadi sangat intim. Bimo mengulurkan tangannya, bukan untuk memegang tanganku, melainkan untuk mengusap perlahan bagian atas kakiku yang tertutup denim ketat. Gerakannya lambat, hampir seperti sebuah ritual. Ia tidak melampaui batas, namun tekanan jari-jarinya di atas kain itu membuat napasku terasa pendek. Aku bisa merasakan setiap inci dari telapak tangannya. "Kamu tahu," bisik Bimo. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. "Melihatmu dengan motor itu, dengan tatapan tajammu, itu membuatku gila." Aku tidak menarik diri. Malah, aku sedikit mencondongkan tubuh, membiarkan ujung hidung kami bersentuhan secara tidak sengaja.
Hanya itu yang membuatmu gila? Tantangku dengan suara serak. Bimo tidak menjawab dengan kata-kata. Ia meletakkan tangannya di pinggangku, menarikku sedikit lebih dekat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu melalui kaos pelautnya. Tangannya merayap sedikit ke atas, menyentuh bagian belakang leherku yang terbuka, memberikan sensasi dingin dan panas secara bersamaan. Itu adalah permainan sensorik yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah fetis akan kedekatan yang tertahan. Dia tidak menciumku. Dia hanya membenamkan wajahnya di ceruk leherku, menghirup aroma parfumku yang bercampur dengan bau bensin dan ceringat tipis. Hembusan nafasnya yang hangat membuatku memejamkan mata erat atap. Belum saatnya, bisiknya di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin momen ini bertahan selamanya di kepalamu. Malam itu berakhir dengan keheningan yang penuh tanya. Bimo mengantarku pulang, namun selama 2 hari setelahnya, ia menghilang. Tidak ada pesan WhatsApp, tidak ada telepon. Aku mulai merasa bahwa malam di hutan jati itu hanyalah fata morgana. Sampai sebuah notifikasi muncul di layar ponselku di hari ketiga. Kamu bebas sore ini? Aku punya rencana. Sesuatu yang lebih menantang. Pakai pakaian terbaikmu, tapi pastikan kamu bisa bergerak bebas di dalamnya. Titik. Aku tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Aku memilih untuk memakai celana pendek high waist berwarna zaitun yang memperlihatkan lekuk kakiku, dipadukan dengan stocking jaring-jaring halus yang memberikan kesan misterius namun tetap sopan, serta sepatu bot kulit hitam setinggi mata kaki. Untuk atasan, aku memilih kemeja flanel yang kuikat di pinggang, menyisakan tank top hitam di dalamnya. Sebuah penampilan yang berisiko, namun aku tahu Bimo akan menyukainya. Undangan Bimo membawaku jauh dari hiruk-pikuk Cirebon, menuju sebuah kota kecil bernama Kuningan, di kaki Gunung Ciremai yang sejuk. Aku datang dengan gaya yang sengaja kupikirkan matang-matang. Biker shorts hitam ketat yang menonjolkan lekuk kaki, dipadukan dengan kemeja oversize biru langit yang hanya kukancingkan separuh, lalu kuikat di bagian bawah untuk memperlihatkan sedikit garis perutku. Rambutku kuikat tinggi dalam gaya ponytail yang rapi, meninggalkan kesan leher yang jenjang dan terbuka. Bimo menjemputku dengan mobil tua, sebuah mobil klasik yang interiornya masih beraroma kulit dan tembakau. Ini pertama kalinya dia tidak membawa motor. Kita mau kemana, Bimo? Tanyaku saat duduk di kursi penumpang yang empuk. Bioskop terbuka di lereng bukit. Jawabnya tenang. Namun matanya mencuri pandang ke arah stocking tipis yang kukenakan. Hanya ada kita, layar perak, dan udara dingin. Perjalanan itu dipenuhi alunan musik retro Indonesia. Lagu-lagu dari Chrisye dan Sheila on 7 mengalir pelan. Di dalam mobil yang sempit, hawa terasa panas meski AC menyala. Setiap kali Bimo memindahkan tuas gigi, punggung tangannya seolah sengaja menyerempet lututku. Itu adalah sentuhan ringan, hampir tidak terasa, namun cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Sebuah fetis kecil akan kedekatan di ruang yang terbatas. Kami sampai di sebuah pelataran parkir luas yang menghadap ke layar kain raksasa. Bimo tidak mengajakku duduk di kursi penonton, melainkan membuka bagasi belakang mobilnya yang sudah disiapkan dengan tumpukan bantal dan selimut flanel tebal. Ini VIP seat kita, bisiknya sambil membantuku naik. Kami duduk berdampingan di bagasi terbuka. Film mulai diputar, sebuah kisah romansa klasik. Tapi pikiranku sama sekali tidak ada di sana. Aku bisa merasakan napas Bimo di dekat pelipisku. Tangannya perlahan merayap, bukan ke bahuku,
melainkan jemarinya mulai menelusuri garis stoking di pahaku dengan gerakan yang sangat lambat, seolah sedang membaca peta rahasia. "Kirana," bisiknya, suaranya serak tertelan suara proyektor. "Kamu tahu betapa sulitnya bagiku untuk tetap diam seperti ini." Aku menoleh. Wajah kami begitu dekat hingga napas kami bercampur. Aku meletakkan tanganku di dadanya, merasakan jantungnya yang berdebar keras di balik kaos tipisnya. "Lalu, kenapa kamu diam?" tantangku pelan. Dia tidak menjawab dengan kata-kata. Dia menunduk, namun alih-alih mencium bibirku, dia membenamkan wajahnya di leherku, menghirup dalam-dalam aroma tubuhku yang bercampur dinginnya malam. Ujung lidahnya hampir menyentuh kulitku, sebuah godaan yang begitu halus namun menyiksa. Tangannya yang lain merayap ke pinggangku, meremas pelan kain kemejaku. "Aku ingin kamu menginginkannya lebih dari apapun," gumamnya di telingaku. Sepanjang film, kami terjebak dalam permainan hampir berciuman, hampir bersatu. Namun selalu ada jarak, setipis helai rambut yang ia jaga. Ini adalah bentuk penyiksaan manis yang membuatku hampir gila karena penasaran. Tangannya tetap berada di pahaku, memberikan tekanan-tekanan kecil yang membuat seluruh tubuhku merinding. Saat film berakhir dan lampu-lampu mulai menyala, Bimo menarik diri perlahan. Wajahnya tampak sedikit pucat di bawah sinar lampu merkuri. Ia menggenggam tanganku erat saat mengantarku pulang. Namun keheningan kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik tatapan hangatnya itu. "Sampai jumpa besok, Kirana. Aku harap kamu bermimpi tentang malam ini," katanya sebelum aku turun. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku masih bisa merasakan bekas jemarinya di kulitku. Namun, sebuah pesan singkat di pagi hari menghancurkan segalanya. Aku harus pergi ke sebuah desa di dekat perbatasan. Ada urusan keluarga yang mendesak. Jangan mencariku. 2 minggu tanpa kabar dari Bimo membuat hatiku seperti mesin yang kehabisan oli. Kasar, panas, dan hampir macet. Namun, sebuah pesan singkat akhirnya muncul. "Ikutlah denganku ke Waduk Dharma. Ada festival lampion. Aku punya tenda. Ini saatnya kita berhenti bermain hampir." Aku datang dengan perasaan campur aduk. Kali ini, aku mengenakan jumpsuit olahraga pendek berwarna biru dongker dengan punggung terbuka, dilapisi jaket denim pendek. Rambutku kuikat cepol acak, membiarkan beberapa helai jatuh membingkai wajah. Di dalam tas kecilku, aku membawa pakaian ganti yang tipis. Bukan karena aku yakin akan sesuatu yang terjadi, tapi karena aku ingin merasa percaya diri jika saat itu tiba. Kami sampai di tepian Waduk Dharma saat matahari mulai tenggelam, menciptakan pantulan jingga di atas air yang tenang. Bimo terlihat berbeda, lebih diam, dengan kurat kelelahan di matanya. Kami pendirikan tenda di bawah pohon beringin yang jauh dari keramaian festival. Aroma kayu bakar dan sate yang dipanggang dari kejauhan memenuhi udara. "Kenapa kita di sini, Bimo?" tanyaku sambil duduk di atas tikar pandan. Bimo tidak menjawab. Ia malah menyalakan api unggun kecil. Cahaya api menari-nari di wajahnya yang tegas. Ia melepas jaketnya, menyisakan kaos hitam yang melekat erat di tubuhnya yang atletis. Ia duduk di sampingku, sangat dekat hingga aku bisa merasakan panas dari lengannya. "Aku merasa tenang bersamamu, Kirana. Tapi di saat yang sama, kamu adalah bahaya bagiku," katanya pelan. Ia meraih tanganku,
Lalu perlahan jemarinya menelusuri garis-garis di telapak tanganku. Sebuah gerakan yang sangat intim dan menenangkan. Malam semakin larut. Suara musik dari festival terdengar samar. Kami masuk ke dalam tenda untuk menghindari embun yang mulai turun. Di dalam ruang sempit itu, hanya ada cahaya dari lampu badai kecil. Bimo membantuku melepas jaket denimku. Jemarinya secara tidak sengaja bersentuhan dengan kulit punggungku yang terbuka. Aku bergidik, bukan karena dingin, tapi karena gairah yang sudah lama ku pendam. "Kirana, bolehkah aku berhenti berpura-pura?" bisiknya. Ia menarikku ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, ia menciumku, bukan di bibir, melainkan di kening, lalu turun ke kelopak mata dan berakhir di leher. Ciumannya hangat dan penuh rasa haus yang tertahan. Tangannya merayap ke pinggangku, menarikku lebih dekat hingga tidak ada lagi ruang di antara kami. Ini adalah puncak dari semua fetis kedekatan yang kami bangun selama ini. Sentuhan kulit ke kulit yang terasa seperti ledakan. Kami berbaring di atas sleeping bag. Tangannya mulai menjelajahi lekuk tubuhku melalui kain jumpsuit yang tipis. Setiap sentuhannya terasa seperti doa, penuh hormat namun sangat mendesak. Namun, saat segalanya terasa hampir mencapai titik puncaknya, Bimo berhenti. Ia memelukku erat, menyandarkan dagunya di kepalaku. "Aku mencintaimu, Kirana. Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padamu besok," gumamnya sebelum kami tertidur dalam dekapan masing-masing. Pagi harinya, suasana berubah menjadi dingin. Saat kami sedang berkemas, sebuah telepon masuk ke ponsel Bimo. Wajahnya pucat pasi. Ia menatapku dengan tatapan yang menghancurkan hatiku. "Aku harus pergi, Kirana. Sekarang juga," katanya dengan suara bergetar. "Ada apa? Siapa yang menelpon?" "Masa laluku. Aku punya seorang putri, Kirana. Aku baru mengetahuinya 2 minggu lalu, dan ibunya baru saja mengalami kecelakaan. Aku tidak punya pilihan." Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia menghidupkan motornya dan pergi meninggalkanku di tengah debu jalanan, sendirian dengan bau tubuhnya yang masih tertinggal di jaket yang kupakai. 3 bulan berlalu sejak debu di Waduk Dharma menelan bayangan motor Bimo. Kota Cirebon terasa lebih panas dari biasanya, atau mungkin hanya hatiku yang terbakar oleh ketidakpastian. Aku kembali ke rutinitas lamaku, namun setiap kali aku melihat helm merah muda itu di pojok bengkel, dadaku sesak. Bimo tidak benar-benar menghilang. Dia mengirimkan sepucuk surat fisik, selembar kertas beraroma oli dan angin laut. "Kirana, aku tidak memintamu menunggu. Aku sedang belajar menjadi seorang ayah untuk putriku, Zahra. Aku harus menutup hutang masa laluku sebelum aku layak berdiri di depanmu lagi. Tapi ketahuilah, setiap sentuhan di tenda malam itu adalah kebenaran bagiku." Aku tidak membalas. Aku terlalu bangga. Namun, aku juga seorang wanita yang hancur. Hingga suatu sore, saat langit berubah warna menjadi ungu kemerahan seperti memar, dia muncul di depan bengkel. Bimo tampak lebih kurus. Rambutnya dipotong pendek rapi. Namun tatapannya masih memiliki daya pikat yang sama. Tatapan yang selalu bisa melucuti pertahananku. "Aku sudah menyelesaikan urusanku," katanya pelan, turun dari motornya. "Aku sudah mengatur segalanya agar bisa tetap menjadi ayah bagi Zahra, tanpa harus kehilangan diriku sendiri. Dan aku tidak ingin kehilanganmu lagi." Aku terdiam, memegang kunci Inggris dengan tangan gemetar. Aku ingin marah, tapi saat dia melangkah mendekat dan aroma maskulinnya kembali menyerang indera penciumanku, semua amarah itu menguap. Bimo mengambil helm merah muda itu, lalu memakaikannya ke kepalaku dengan sangat lembut.
Jemarinya sempat membelai pipiku, sebuah sentuhan singkat yang penuh kerinduan. "Ikutlah denganku, sekali lagi, tanpa ada rahasia," pintanya. Aku menyerah. Kami naik ke atas motor hitam klasikku. Kali ini, Bimo yang memegang kemudi dan aku duduk di belakangnya. Aku mengenakan gaun sutra tipis berwarna hitam yang tertutup jaket kulit, dengan sepatu bot tinggi yang membungkus betisku. Aku memeluk pinggangnya erat, menempelkan pipiku di punggungnya yang kokoh. Aku merasa aman. Aku merasa pulang. Kami membelah jalan raya Cirebon menuju arah pelabuhan Muara Jati. Angin malam meniup gaun sutraku yang menyembul dari balik jaket, mengelus kakiku yang hanya terbalut stoking tipis. Kami tertawa, berteriak melawan angin, seolah dunia hanya milik kami berdua. "Kirana, aku mencintaimu," teriak Bimo di balik deru mesin. "Buktikan nanti saat kita sampai," balasku sambil mempererat pelukanku. Namun, di perempatan lampu merah menuju pelabuhan, takdir menuliskan skenario yang berbeda. Lampu hijau menyala untuk kami. Bimo memutar gas. Motor melonjak maju dengan bertenaga. Tiba-tiba, dari arah samping, sebuah mobil hitam melaju kencang, melanggar lampu merah dengan brutal. Semuanya terjadi dalam gerakan lambat. Cahaya lampu depan mobil itu membutakan mataku. Aku mendengar suara decitan ban yang memilukan, lalu benturan logam yang memekakkan telinga. Tubuhku terlempar ke udara. Dunia berputar. Langit, aspal, dan bintang-bintang bercampur menjadi satu. Hening. Hal terakhir yang kurasakan adalah dinginnya aspal di pipiku dan bau bensin yang menyengat. Aku mencoba menggerakkan tanganku, namun tubuhku terasa lumpuh. Di sampingku, beberapa meter jauhnya, aku melihat helm merah muda itu retak, tergeletak di tengah genangan cairan gelap. Dan Bimo, dia terbaring tak bergerak, matanya menatap kosong ke arahku. Namun di tengah kesadaranku yang mulai memudar, aku melihat pintu mobil hitam itu terbuka. Seorang pria keluar, mengenakan seragam yang sangat kukenali. Seragam yang sama dengan yang dikenakan Bimo di foto masa lalunya. Pria itu tidak menolong kami. Ia hanya menjatuhkan sebuah kalung perak ke aspal, tepat di samping tangan Bimo yang kaku, lalu kembali masuk ke mobil dan memacu kendaraannya pergi. Apakah ini murni kecelakaan? Atau apakah masa lalu Bimo belum benar-benar selesai dengannya? Mataku perlahan tertutup, membawa rahasia itu ke dalam kegelapan.